Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Gusul Ijlina dari Prodi Perbankan Syariah Semester 5 Institut Agama Islam Ma'arif IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akad Wakalah dalam Transisi Pembiayaan Murabahah di BMT ASF Pekalongan. Kenapa saya atau penulis mengambil judul ini? Karena sehubungan dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah yang digunakan oleh BMT. Pembuatan akad wakalah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Kemudian pada poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini membahas tentang perbankan yang dimana memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, khususnya dalam perbankan syariah. Saat ini sebagai pelayan perbankan dari kelas ekonomi hingga eksekutif sudah dapat dinikmati oleh seluruh nasabah perbankan. Bank syariah pada hakikatnya itu adalah suatu lembaga yang sangat unik, yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu bank umum dan lembaga pembiayaan. Bank syariah itu semakin diminati masyarakat melalui produk-produknya. Salah satu adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah itu sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah itu adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya kos tersebut. Kemudian produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan yang paling diminati di bank syariah dalam praktik realnya di industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Akad murabahah ini berperan penting di dalam peningkatan kinerja bisnis bank syariah karena akad yang satu ini tuh mendominasi terhadap kontribusi pendapatan bank syariah dari produk-produknya. Hal itu terjadi karena besarnya minat nasabah perbankan syariah terhadap produk-produk pembiayaan murabahah. Faktanya memang produk-produk dengan akad jual beli murabahah ini sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah karena dinilai memiliki resiko yang paling kecil. Selain itu, pembiayaan murabahah itu akadnya yang jelas, sangat jelas, barangnya jelas, dan keamanannya itu juga jelas itu. Pada umumnya perbankan syariah telah menggunakan murabahah sebagai instrumen pembiayaan financing yang utama, dan kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi mewarnai pembiayaan yang di bank Islam di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, dan lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan akad murabahah itu terdapat akad wakalah, di mana akad wakalah itu sendiri adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa itu tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada akhirnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melakukannya. Kemudian poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah yang diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana implementasi akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT ASF Pekalongan. Kemudian yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT ASF Pekalongan. Selanjutnya itu kajian teori yang membahas tentang pembiayaan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang diseragamkan dengan berdasarkan uang atau tagihan yang dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah itu adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, yaitu antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyetaraan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Kemudian analisis pembiayaan merupakan analisis langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis ini pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana atau pejabat pembiayaan di bank syariah, yaitu yang dimaksud untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Kemudian menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Kemudian yang terakhir, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pada gap analisis, itu saya ambil salah satu saja. Pada penelitian yang dilakukan oleh
Yakis Munir dengan judul penelitian analisis penerapan wakalah pada pembiayaan murabahah KSPPS BMT Kude Kolomadu Sejahtera di Surakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah itu terjadi pada dua model, yaitu murabahah murni. Dalam pembiayaan murabahah murni, pihak BMT membelikan barang yang diinginkan oleh anggota. Dalam hal pembelian sepeda motor, pihak BMT itu bekerja sama dengan dealer serta mengajak anggota untuk memilih motor yang dikehendaki. Kemudian pihak BMT itu yang membayar kepada pihak dealer. Nah, murabahah dengan menyatakan akad wakalah. Dalam penyataan akad wakalah ini, dalam pembiayaan murabahah ini, pihak BMT itu hanya memberikan uang kepada anggota. Kemudian anggota membelikan sendiri barang yang dikehendaki tersebut. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di BMT Al-Shafiyah ini, maka makna akad jual beli murabahah dilakukan sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang mengatur mengenai penerapan wakalah dalam pembiayaan murabahah dapat dimaknai bahkan bukan berarti wakalah itu harus dibuat sebelum akad murabahah dibuat dan ditandatangani, melainkan dapat dibuat setelah atau seketika akad murabahah itu dibuat dan ditandatangani. Nah, karena tidak semua BMT itu mempunyai kesamaan dalam menerapkan akad wakalah dan murabahah dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT. Nah, kemudian jenis penelitian yang saya ambil itu yaitu kualitatif dan juga library research. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.